bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 4 kios di Balikpapan terbakar. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Nasib tenaga kerja lokal di perusahaan kertas di Tarakan terus diupayakan oleh pemerintah kota. Sebuah posyandu di Balikpapan punya cara unik untuk menarik minat warga berdatangan, yakni dengan telur tumpah. Pabrik bubuk kertas di Kota Tarakan dan belum lama beroperasi inilah yang jadi sasaran pemerintah kota. Salah satu upaya yang diinginkan adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Pabrik bubuk kertas yang berada di Kota Tarakan ini belum lama beroperasi. Untuk saat ini produksinya baru sekitar 25% dari kapasitasnya sebesar 2.400 ton per hari. Wali kota yang turun langsung ke lokasi pabrik mendapatkan informasi jika peralatan yang digunakan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka tim yang mengoperasikannya adalah tenaga ahli dari luar. Namun begitu, tenaga kerja lokal tetap mendapat kesempatan untuk bekerja. Ia semakin yakin karena perusahaan perekrut tenaga kerjanya berasal dari perusahaan lokal. Ada dibutuhkan tenaga manusia yang betul-betul tenaga spesialistik untuk mesin-mesin itu. Jadi tenaga kasarnya memang sudah relatif kurang. Tapi itu pun juga beberapa juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang di luar tenaga yang spesifik begitu, yang ahlinya memang didatangkan dari luar, yang lokal itu menurut manajemen tadi bahwa itu semua kan melalui pihak ketiga vendor. Nah, vendor ini tentu merekrut orang. Nah, vendornya itu semua vendor lokal ya Pak. Nggak ada vendor dari luar, semuanya vendor lokal. Nah, vendor lokal ini juga merekrut orang-orang lokal sebenarnya kalau dilihat sih banyak orang lokal. Tapi orang lokal itu maksudnya orang lokal Tarakan ya. Itu menurut penjelasan dari manajemen lokal Tarakan ini bukan berarti lokal yang berdekatan dengan Tarakan dengan perusahaan karena memang ya tentu disesuaikan dengan kemampuan yang skill yang dibutuhkan. Selain memastikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal, kunjungan ini pun dimanfaatkan untuk memastikan pengolahan limbah. Ini dinilai penting agar limbah dari perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud melantik sebanyak 71 orang aparatur sipil negara. Dari jumlah tersebut, para pejabat ini terbagi menjadi jabatan fungsional sebanyak 45 orang dan 26 orang pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim. Gubernur menyatakan pejabat yang dilantik merupakan pelayan rakyat. Untuk itu mereka sepenuhnya berkewajiban melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Mereka pun harus bekerja sesuai tupoksinya masing-masing dan tetap harus profesional, berdedikasi, dan berintegritas. Baru saja kita laksanakan kurang lebih sekitar 71 orang kalau saya nggak salah, 45 fungsional dan pengawas ada 26 kalau nggak salah. Yang satu Zoom, satu lagi kayaknya sakit atau gimana tadi cuti ya Bu? Satu cuti. Sekali lagi mudah-mudahan pejabat-pejabat yang baru saja dilantik akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Mereka adalah pelayanan rakyat. Seluruh ASN ini adalah pelayanan rakyat. Terkait jabatan yang masih lowong, Rudi memastikan bulan Oktober jabatan tersebut sudah akan diisi.
Saat ini mereka masih melakukan evaluasi dan penilaian. Tim Liputan dan Samarinda. Satu demi satu ojek online atau ojek daring di Balikpapan ini mendatangi markas Komando Pangkalan Angkatan Laut di Balikpapan. Tujuan mereka yakni untuk menghadiri kegiatan Lanal yang saat itu tengah merayakan HUT TNI Lanal ke-80 dan Hari Jadi Kesehatan Angkatan Laut 2025. Selama berada di lokasi tersebut, para ojek daring ini diberi pengetahuan tentang teknik memberikan bantuan hidup dasar terhadap seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan dan yang mengalami serangan jantung. Pembelajaran seperti ini perlu dilakukan, mengingat jumlah ojek sangat banyak dan mereka tersebar di berbagai lokasi. Harapannya teman-teman komunitas pengemudi online ini kan jumlahnya banyak dan berada di jalan-jalan di kota Balikpapan. Harapannya dengan bekal hidup dasar ini berupa bantuan pernafasan, bantuan tindakan CPR ini bisa memberikan bekal bagi mereka untuk memberikan penanganan kedaruratan, penanganan pertama terhadap kedaruratan pada saat situasi-situasi darurat. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pertolongan pertama, para ojek daring juga mendapatkan bingkisan dari Lanal Balikpapan. Bingkisan tersebut diberikan sebagai bentuk syukur mereka yang kini tengah merayakan Hari Jadi Angkatan Laut ke-80. Alhamdulillah untuk pembekalan hari ini sangat-sangat bermanfaat, yang mana ilmu ini untuk kedepannya kita bisa membekali kedepannya agar kita bisa mempraktekkan yang mana tidak ada untuk kecelakaan dan juga kita bisa menolong pertolongan pertama pada di saat-saat kayak situasi kecelakaan. Di kesempatan ini pun kalangan ojek daring berkesempatan untuk memberi hormat pada bendera merah putih. Itu terjadi karena di saat bersamaan pasukan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut ini tengah mengibarkan bendera di halaman kantornya. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Fasilitas layanan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai Tanjung Redep Brau kini berpindah ke Gedung Walet. Lokasinya tepat berada di samping rumah sakit lama. Gedung ini merupakan fasilitas baru untuk mengurai lonjakan pasien yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Pihak rumah sakit menyebut pemindahan layanan unit gawat darurat sudah berlangsung sejak 25 September 2025. Langkah yang mereka lakukan dimulai dari uji coba berupa penyesuaian ruang UGD lama dan yang baru. Selanjutnya ruang UGD lama akan dialihfungsikan menjadi polidokter spesialis. Untuk UGD Gedung Walet ini sudah mulai beroperasi full di tanggal 25 September 2025 kemarin. Sebelumnya di tanggal 24 kami sempat mengadakan pelayanan paralel di mana di IGD lama buka, di sini juga buka. Namun untuk fixnya tepat di tanggal 25 kemarin UGD Gedung Walet sudah full beroperasi untuk pelayanan UGD adanya di Gedung Walet ini. Untuk sementara UGD lama mau kita alih fungsikan, rencananya dari pihak manajemen nanti akan memikirkan perubahan ruangan apa. Contoh kayak kebutuhan urgen yang kami sudah katakan itu seperti pelayanan gigi spesialis ya. Gedung Walet ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar akan melayani perawatan gawat darurat. Lantai kedua ruang operasi dan lantai ketiga akan dimanfaatkan sebagai ruang intensif atau ICU. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.